A1B. Dan supaya bisa di print, itu yang cara pertama adalah kita bisa ngeprint dari model. Jadi dari model itu yang seperti di nah, saya akan ngajarin kalian satu lagi yang namanya layout, karena ini penting sekali. Kenapa saya harus ngajarkan layout? Karena di layout ini kita bisa bikin satu lembar itu berbagai macam skala dan juga berbagai macam objek 2D dan objek 3D itu bisa jadi dalam satu kertas. Oke, jadi di sini kalian nanti buka tugas 1A1B kalian, kemudian kalian juga buka kopnya ya. Kemudian kalian juga buka 3D yang ini dan 3D yang ini juga. Jadi semuanya yang kemarin ini semua nanti harus jadikan PDF. Untuk layout, perhatikan ya di bawah sini, ini kan model. Nah, model itu di mana kita bekerja. Kemudian di sebelahnya itu kadang ada tulisannya namanya layout. Nah, ini kebetulan kok tulisannya Roma. Jadi ini tulisannya layout atau Roma atau apa aja ya. Nah, kalian klik kiri, nanti akan muncul seperti gambar putih. Nah, ini adalah kertas. Ini adalah kertas untuk kita nanti menempatkan gambar di sini dan siap untuk di-print. Nah, kertas ini macam-macam bentuknya, ada yang potret seperti ini ya, ada yang landscape ya, ukurannya pun kita belum tahu ini ukurannya berapa. Jadi langkah pertama adalah kalian harus ya arahkan kursor ke layout sini ya. Klik kanan, pick setup ya. Nah, akan muncul pick setup manager. Kemudian pilih modify. Nah, kalian perhatikan begitu kita open pick setup modify, maka yang muncul adalah setup ini persis dengan yang namanya plotting. Nah, jadi di sini caranya sama. Kalian harus pilih dulu jenis printernya, atau kalau mau jadi PDF kita pilih AutoCAD PDF ya. Kemudian tentukan juga paper size. Di sini kita pilih misalnya full bleed A4. Full bleed ini tidak ada margin. Jadi kalau kita pilih full bleed maka tidak ada margin. Margin itu apa? Margin itu ini loh, garis putus-putus yang ada di dalam warna putih. Nah, margin ini kalau gambar kita di luar margin nanti tidak bisa keluar semua. Jadi kalau kita pilih full bleed A4, maka margin ini tidak ada. Jadi kita bebas untuk meletakkan gambar tanpa takut tidak akan ikut terprint. Kemudian setelah paper space-nya diubah, nah plot scale-nya untuk layout itu 1:1. Jadi 1:1 itu maksudnya adalah kertasnya. Jadi ini adalah skala kertas, bukan skala gambar ya. Jadi ini adalah skala kertas. Kemudian ini windownya ganti layout. Artinya kalau kita plot itu berdasarkan layout yang kita setting, yang kita masukkan ya. Jadi ini diganti layout. Kemudian ini saya ganti landscape ya, monokrom. Setelah itu oke. Close. Nah, kalian perhatikan bahwa ini adalah A4 tanpa margin karena full bleed ya. Dan ini siap untuk dimasukkan gambarnya. Yang pertama adalah kita harus masukkan crop gambar dulu. Jadi masuk file dulu crop gambarnya. Pilih, klik kanan, clipboard, copy. Ya. Kemudian kita masuk lagi ke layout ini ya. Layout, jadi kita masuk lagi ke layout, klik kanan, clipboard, paste. Nanti kita letakkan dan letaknya seperti ini. Oke. Ya, untuk yang ini saya kasih choice kalian ya, karena waktunya ini boleh diganti ya. Ganti.
Gantinya sih sama, double klik kiri, nanti akan bisa diganti seperti ini ya. Kemudian kalau kita sudah memasukkan crop gambar, bagaimana caranya memasukkan gambar yang ada di model masuk ke dalam layout. Oke, yang pertama adalah saya ganti dulu ya, ininya menjadi drafting and annotation karena ini adalah perintah tik 2D. Oke, kemudian bikin satu layer baru, namanya biasanya sih saya ketik FP. FP itu maksudnya singkatan dari viewport gitu loh. Tapi kalau kalian bikin nama layer apapun sih tidak masalah. Warnanya juga boleh apa aja ya. Setelah itu close. Setelah itu pilih layer, kita pilih FP dulu ya. Jadi kita pilih layer yang aktif FP. Nah, kemudian setelah layernya siap, apa yang harus dilakukan adalah ini saya nyalakan dulu show menu bar supaya keluar yang namanya view menu. Nah, di dalam view menu ini ada yang namanya viewport. Ya, jadi di dalam menu ada yang namanya viewport. Ada namanya one viewport. Ini berarti satu, ini dibagi dua dan seterusnya. Misalkan viewport ini satu, karena saya mau masukkan gambar denah misalkan viewport ya. Nah, kliknya di dalam sini. Ya, seperti ini. Nah, jadi begitu kita pilih viewport, one viewport, kemudian kali kita bikin ya, saya ulang ya. Oke, viewport ya. Klik kiri, geser ya mouse-nya, lepas ya, klik kiri lagi. Nah, nanti gambar yang ada di dalam yang ada di dalam model itu akan masuk dalam viewport seperti ini. Nah, kemudian untuk menata itu ini gimana ya? Terus kemudian apakah sudah betul skalanya? Nah, caranya adalah Ctrl 1 untuk mengaktifkan properties. Jadi Ctrl 1 untuk mengaktifkan properties. Oke. Ini propertiesnya nyala ya. Kemudian ini kalian pilih. Jadi garis viewport kalian pilih. Kemudian di properties ini ada scale. Nah, ada standard scale ya. Nah, standard scale ini kalian ganti 1:100. Ya. Escape, saya ulang lagi ya. Untuk mengubah skalanya, Ctrl 1 mengaktifkan properties, kemudian pilih garisnya ya. Jadi pilih garis dari viewport. Kemudian cari di properties adalah standard scale. Nah, standard scale ini kalian cari 1:100. Oke. Nah, ini standard scale-nya seperti ini. Tapi kalau dilihat adalah ini kok berantakan ya gambarnya. Jadi perhatikan. Kursor kalau saya letakkan di luar, zoom in, zoom out, maka yang berubah zoom in, zoom out adalah seluruhnya. Tapi kalau kursor kalian letakkan di tengah-tengah viewport, double klik kiri, double klik kiri ya, double klik kiri, maka kalian bisa dengan menggunakan pen, bisa di scroll seperti ini ya. Jadi kita bisa ngubah-ngubah di dalam model. Jadi ini sudah bekerja di model. Kalau mau keluar, kursor letakkan di luar, double klik kiri lagi. Nanti akan berubah seperti ini. Ya. Oke, ini saya pilih 1:100. Oke. Nah, kemudian masuk ke dalam, double klik kiri, ini ditata. Ditata itu apa? Dibetulin ya letaknya. Kemudian ini boleh digeser. Nah, kemudian ini kalian bisa move. Nah, seperti itu. Setelah itu silahkan
uh, file plot ya. Ini settingannya akan sama dengan pertama kali kita setting. Ingat scale-nya adalah 1:1. Kemudian langkah selanjutnya silahkan preview. Kemudian plot. Gitu ya. Jadi tadi seperti itu. Nah, ini adalah yang dan ini kalau kalian move ya, kalau kita mau move, ini tinggal dipilih aja modify, move, kita select ya. Nah, ini kita tarik seperti ini. Nah, itu kita bisa meletakkan dalam crop gambar itu kita letakkan begitu aja tanpa mengubah model. Jadi yang di model itu kalian nggak usah geser, biarkan aja seperti itu. Jadi kita tatanya di sini. Nah, kemudian untuk bikin yang kedua, itu kalian letakkan di sini ya. Klik kanan, move or copy. Di sini pilih move to end, create copy. Oke. Nah, ini ada dua. Yang pertama dan ini ada dua. Yang pertama dan ini ada Roma 2 ya. Jadi kalian klik Roma 2. Kemudian letakkan kursornya di sini. Double klik kiri. Geser aja. Kemudian double klik kiri. Kemudian ini kalian masih bisa tarik seperti ini. Seperti itu. Oke, double klik kiri, ini geser ke atas lagi. Ya. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nah, ini untuk 2 dimensi ya. Jadi untuk 2 dimensi sih choice-nya antara kita ngeprint sama model sama layout, mungkin buat kalian tidak terlalu apa istilahnya, perbedaannya tidak terlalu banyak dan tingkat kesulitannya juga sama menurut saya. Mudahnya sama, tingkat kesulitannya sama, tapi ini akan sangat apa namanya? Terlihat layout ini powerful itu kalau kalian sudah mulai dalam satu crop gambar misalnya A1, di situ ada bermacam-macam skala ya. Ada yang skala 1:100, ada yang skala 1:25, ada yang gambar 3 dimensi. Nah, itu baru kita bisa bekerja di layout. Jadi di layout itu kita bisa masukkan 2 dimensi dan 3 dimensi berbarengan. Oke. Sekarang untuk yang layout 2 dimensi sudah selesai ya. Jadi kalian perhatikan ya. Kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ya, gambar kalian ini masih belum perspektif. Jadi ini masih bentuknya paralel ya. Karena kalau gambar perspektif kan dia harus ada titik hilang ya, entah 1 titik hilang atau 2 titik hilang. Ini saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu menjadi ini ya 3D modeling. Jadi workspace-nya saya ganti dulu 3D modeling. Kemudian di sini saya aktifkan lagi show menu bar. Ya. Oke. Ini coba saya ganti dulu ini. Nah, oke, dan ini kelihatan ya kalau ini bukan perspektif. Jadi kelihatan sekali kalau bahwa gambar ini bukan gambar perspektif tapi gambar paralel ya. Nah, untuk menjadikan gambar ini perspektif di AutoCAD ya, perhatikan. Kursornya letakkan di sini ya di view cube namanya. Di kubus sebelah kanan ya. Terus klik kanan, ya klik kanan, nanti ada yang namanya perspektif. Nah, ini gambar ini sudah menjadi gambar perspektif. Jadi kalau klik kanan paralel, gambarnya belum perspektif. Kemudian klik kanan perspektif. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah jadi gambar. Di sini ada 2 macam perspektif ya, ada perspektif seperti ini, ada perspektif seperti ini. Oke, nah ini sudah menjadi gambar perspektif. Nah, ini nanti kita mau print, jadi kalian harus jadikan PDF ya, jadikan PDF untuk presentasi misalkan. Oke, caranya adalah
Masuk layout ya, masuk layout, klik kiri ya. Nanti kalau kalian masuk layout akan muncul seperti ini, tapi ini saya minta delete. Jadi akan muncul kan? Akan muncul. Kalian letakkan kursornya di garis, pilih ya, delete. Oke, karena kita belum setting kertasnya A berapa. Nah, kemudian letakkan kursornya di layout 1, klik kanan, back setup, modify. Oke, ini diganti AutoCAD PDF. Ini diganti A4 full bleed. Oke, saya naik dulu A4 full bleed di atas kayaknya. Ya, ini ya. Settingannya layout. Skalanya 1:1. Jadi ini harus diganti 1. Jadi skalanya 1:1. Ini adalah skala kertas. Oke, kemudian oke, mungkin kalian nggak mau monokrom, jadi biarkan aja yang akad ini ya. Jadi bukan monokrom, biarkan aja. Setelah itu oke. Setelah itu close. Oke, setelah kertasnya siap, masuk ke file A4, silahkan dipilih, klik kanan, keyboard, copy ya. Kembali lagi ke atap sini, klik kanan, keyboard, paste. Nah, kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita masukkan gambarnya tadi ya. Jadi gambarnya tadi saya masukkan. Cuman di sini saya mau masukkannya tuh ada tampak depan, ada tampak belakang ya. Kemudian saya juga mau masukkannya perspektifnya juga. Jadi ini nanti dibagi viewportnya beberapa. Viewport 3 yang maaf ya. Oke. Oke, right. Right itu berarti seperti ini ya. Jadi ini ada 3 viewport. Jadi di sini otomatis nanti dibagi 3. Misalkan di sini adalah klik kanan perspektif. Kemudian di sini tampak depan. Jadi double klik di sini ya, double klik. Kemudian di sini kita klik di sini ya. Nah, ini tampak depan. Nah, tampak depannya bisa tampak depan paralel 2 dimensi. Ya, tampak depan paralel atau tampak depan perspektif. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian klik kiri lagi di sini ya, klik kiri lagi. Kemudian di sini kan ada view cube ya. Nah, nanti tinggal di klik ini tampak samping. Ya, ini akan ada miring lagi, klik. Nah, ini tampak belakang. Nah, kemudian klik kanan. Misalkan saya mau tampak belakangnya paralel. Jadi ini benar-benar paralel. Jadi ini yang tampak depan perspektif gitu. Kalau sudah selesai silakan kursornya diletakkan di luar gitu ya, klik kiri. Klik kiri 2 kali. Nah, ini nanti siap untuk di di plot ya, di plot file plot. Oke. Kemudian ini layout ya. 1:1 ini sudah. Jadi kalau sudah siap, ini tinggal preview untuk ngecek apakah gambarnya sudah sesuai dengan yang ada di layout. Ya, kemudian exit, nanti tinggal plot, maka dia akan jadi PDF. Seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk memasukkan gambar 3 dimensi. Ya. Cari dulu view yang bagus, letakkan kursornya di view cube, klik kanan perspektif. Nah, ini jadi perspektif. Oke, ini saya letakkan, saya cari dulu view yang bagus. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau gambar yang kecil, saya bikin view-nya 1 nggak apa-apa, tapi kalau gambar yang agak besar seperti ini, saya mau bikin beberapa view. Nah, setelah view-nya
ubah menjadi perspektif, kemudian diputar-putar, dicari yang bagus, ya. Nah, kita kan ingin menyimpan kan, karena kan eh, apa namanya, view ini udah oke, saya mau simpan, karena begitu kita putar maka view yang tadi itu kita tidak bisa dapatkan. Jadi ini untuk menyimpan view, name view, ya, oke, new, beri nama, misalnya view 1. Nah, ini tipenya still, kategorinya noun, kemudian oke. Jadi ini tersimpan nanti view-nya. Setelah itu apply, oke. Ya. Kemudian kita putar lagi, cari view lagi yang bagus. Wah, ini bagus deh. Ini misalkan ya. Oke. View, name view, new. Nah, ini namanya view 2. Oke. Apply. Nah, ini akan ada 2, view 1, view 2. Nah, begitu seterusnya sampai kalian enggak tahu kalian mau bikin banyak sekali view. Kemudian selanjutnya masuk ke Room. Ya, ini ya. Klik kanan, back setup, modify, ya. Kemudian diganti AutoCAD, like, full split, oke, oke. Landscape, klik kanan, copy. Ini bisa Ctrl V, Ctrl C ya, sama. Ya. Setelah itu masuk ke view, viewport. Saya ambil 4 view. Saya ambil 4 view misalkan. View pertama adalah Ctrl 1, view pertama adalah Oke, sebentar ya, bentar. View pertama adalah view name view. Ini view 1, set current ya, set current, apply, oke. Ya. Oke, kemudian kita bisa pilih yang kedua ini sebagai tampak depan perspektif. Yang ini tampak samping perspektif misalkan, dan yang ini adalah view kedua. Jadi untuk mengaktifkan view, pilih masuk sini ya, kemudian view, name view, pilih view 2, set current, apply. Nah, nanti view 2-nya akan, kemudian ini siap untuk di-plot menjadi PDF. Nah, ini adalah cara untuk layout ya, layout untuk menjadikan layout ini untuk menyiapkan kertas ukuran A berapapun, kemudian masukkan copy di situ dan kalian bisa dengan bebas menata gambar-gambar di dalam cop gambar.